Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Haris Nur Hidayatullah, mahasiswa PPG Daljab periode 6 dari kampus Universitas PGRI Semarang, asal sekolah dari SMP Islam Plus Al-Banjari, akan menyampaikan materi tentang teks tanggapan untuk kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya persilakan untuk ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Linda. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua 20 ya jumlahnya, atau ada yang tidak masuk? 20 ya, masuk semua. Oke teman-teman, hari ini saya bawa apa ini namanya? Novel. Oke, bantu saya menghitung ada berapa banyak novel yang saya bawa. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? 5. Ada 5. Pak, mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih atau mengapa kok hari ini disajikan atau dibawakan novel? Teman-teman, hari ini setelah saya menanyai kalian tentang novel-novel ini atau memberitahukan tentang novel-novel ini, silahkan kalian pegang buku kalian masing-masing untuk kemudian berdiri. Ya, silahkan berdiri. Coba perhatikan depan. Hari ini akan kita mulai dengan menyanyikan Balonku Ada 5. Untuk balonnya diganti menggunakan buku atau diganti menjadi buku. Untuk hilangnya atau meletusnya, meletus balon hijaunya diganti bukuku hilang 1. Bisa dipahami? Bisa. Ayo kita coba. Perhatikan depan. Kita mulai dari 1, 2, 3. Silakan bisa duduk kembali. Oke, terima kasih ya. Hari ini luar biasa, suara kalian kenceng sekali, bukunya diangkat semua, ekspresinya gembira semua. Memang harusnya seperti itu. Ketika pembelajaran mau ketika bahasa Indonesia sudah mau dimulai, atau pelajaran apapun kalau bisa disampaikan atau kalian mendengarkan, mengikuti dengan cara yang gembira. Teman-teman, tentunya kalian bertanya-tanya dari tadi, yang diangkat kok buku terus? Apa atau ada hubungan apa sih Pak dengan pembelajaran kita? Bisa kalian lihat di depan. Hubungan lagu bukuku ada 5 dengan materi pembelajaran. Apa yang kalian dapat temukan dari gambar yang ada di depan? Yang ini buku gambar apa ini? Gambar novel. Yang sebelah sini gambar anak kecil atau pemulung. Coba apa kaitannya coba? Iya, oke, terima kasih. Pengen membeli, pengen membaca. Ada yang hobi membaca? Ada yang suka baca buku? Oke, ada yang suka baca buku digital?
e-book, Wattpad? Coba diangkat tangannya. Oke, luar biasa. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Bisa kalian lihat di depan, kita akan belajar tentang teks tanggapan. Pak, teks tanggapan itu apa? Pasti kalian bertanya-tanya. Nanti akan kalian pelajari. Untuk teks tanggapan pengertiannya sudah kita pelajari kemarin. Kalau kemarin sudah belajar tentang menanggapi apa ya? Review makanan TikTokers. Yang direview adalah makanan apa? Hari ini kita tidak membahas tentang makanan, kita coba yang lain. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar apa? Di sini ada gambar? Sudah pernah membaca atau menonton film Mariposa? Sudahkah kalian menonton film atau membaca novelnya 5 cm? Sudah. Bagus mana? Bagus? Bagus. Kenapa kok bagus Mariposa? Cinta-cintaan. Cinta-cintaan. Oke, hari ini kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan. Yang kedua, mengungkapkan kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Teman-teman, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah satu, melalui pembelajaran problem based learning, kalian dapat menganalisis struktur teks tanggapan. Yang kedua, kalian mampu menelaah ciri kebahasan teks tanggapan. Yang terakhir adalah mampu menulis teks tanggapan. Jadi nanti di terakhir pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian diminta untuk menulis teks tanggapan. Nah, teman-teman, kalau kalian tadi lihat dari slide 1, slide 2, slide 3, selalu ada gambar apa ya? Kupu-kupu. Coba nanti temukan makna kupu-kupu, kenapa di setiap slide itu pasti ada. Nanti ya, di akhir. Teman-teman, garis besar materi yang akan kita pelajari hari ini. 1. Menganalisis struktur teks tanggapan. 2. Menelaah ciri kebahasaan teks tanggapan berupa kalimat aktif, kata tugas, bahasa deskripsi, dan bahasa penilaian. Yang terakhir, menulis teks tanggapan berupa kritik, saran, atau pujian terhadap suatu karya. Seberapa pentingkah pembelajaran kita pada pagi hari ini? Mungkin kamu bertanya-tanya, Pak, ngapain sih Pak kita harus menganalisis, menilai novel, menilai buku, menilai film, menilai makanan? Ini. Mengapa kita harus belajar menganalisis struktur teks tanggapan? 1. Untuk mengetahui bagian-bagian yang terdapat dalam teks tanggapan sebagai modal awal sebelum menulis teks. Jadi dengan pembelajaran struktur ini nanti, tahap terakhir ketika menulis kalian sudah tidak bingung. Yang kedua, mengapa kita harus belajar unsur kebahasan teks tanggapan? Agar kalian tahu atau agar kita tahu ciri-ciri teks tanggapan dilihat dari bahasa yang digunakan sebagai modal awal sebelum menulis teks tanggapan. Ini juga sama, digunakan sebagai modal awal. Di tahap terakhir nanti adalah menulis teks tanggapan. Oke teman-teman, hari ini pembelajaran kita pada pagi hari ini saya minta tolong untuk kalian membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Paham? Setelah kalian membuat kelompok, kita buat kesepakatan. Yang pertama, penggunaan laptop. Nanti di pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk memakai laptop. Yang pertama, ketika menggunakan laptop, tolong jangan mengakses apapun selain materi. Paham ya? Jangan buka-buka YouTube, bahkan main game ya. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua, waktu pengerjaan LKPD, nanti kalian akan saya berikan LKPD untuk dikerjakan. Tolong, ketika mengerjakan LKPD, dikerjakan dengan bertanya temannya, dengan diskusi, karena nanti saya akan berkeliling untuk menilai kalian. Oh, si Linda ini diskusi beneran. Oh, si Kaila ini pura-pura. Nanti akan beda nilainya. Yang ketiga, ketika ada yang presentasi bagaimana? Ketika ada yang presentasi, menanggapi dengan cara bagaimana? Dengan cara? Bertanya. Dengan cara mendengarkan. Dengan cara menjawab. Dengan cara memberi tanggapan. Yang terakhir, ketika menanggapi teman yang berpendapat, tolong gunakan bahasa yang santun, yang sopan. Tidak boleh mengolok-olok atau menjatuhkan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, teman-teman.
Silakan kalian berkelompok. Saya hitung sampai 5 sudah harus berkelompok. 1, 2, 3, 4. Oke, teman-teman, ini saya bagikan LKPD. Betul. Ya. Sudah semua? Sudah. Teman-teman, sebelum mengerjakan LKPD, silakan kalian perhatikan depan. Sebelum mengerjakan LKPD, simaklah dulu petunjuk yang ada di dalam LK. Yang pertama, di situ apa? Konteks. Ya, yang pertama petunjuknya adalah buatlah kelompok diskusi beranggotakan 4 sampai 5 orang. Yang kedua, amati tayangan video dalam. Ya, yang ketiga, analisislah struktur-struktur tersebut dan seterusnya. Nah, teman-teman, setelah ini silakan sebelum kita mulai mengamati tayangan video, kalian bisa mengambil laptop, bisa memanfaatkan buku teks atau buku paket, kalian cari apa saja struktur-struktur teks tanggapan. Yang kedua, apa saja unsur kebahasaan teks tanggapan. Yang ketiga, apa saja langkah-langkah yang digunakan dalam menulis teks tanggapan. Bisa dipahami? Bisa. Untuk pencarian ini nanti saya beri waktu 10 menit. Cukup? Untuk mencari ya, mencari dulu 10 menit. Silakan saya beri waktu 10 menit, ambil laptop dan buku paket di belakang. Oke teman-teman, mengalami kesulitan ketika browsing di internet dan mencari pengertian dan penjelasannya dari buku? Tidak mengalami? Oh, kalau tidak, silakan kalian cermati video berikut. Setelah itu kerjakan di LKPD 1, tentukan analisis struktur teks tanggapan dari novel Mariposa berikut ini, termasuk unsur kebahasaannya. Sudah siap? Sudah siap? Ya. Oke. Hai, aku Indra. Kembali lagi di Indra Bervideo. Pada video kali ini, aku akan mereview sebuah buku yang berjudul Mariposa karya Lulu Kaif. Sampai saat ini, novel Mariposa sudah dibaca sebanyak 78,7 juta kali di Wattpad dan mendapatkan rekor novel dengan jumlah pembaca terbanyak. Kemudian, kabarnya juga novel Mariposa ini akan segera difilmkan pada bulan November 2019 mendatang. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Langsung aja kita mulai reviewnya. Dari segi cover, aku suka banget covernya, simple, dan gambar Mariposanya juga cantik banget. Waktu pertama kali lihat novel ini dari jauh, aku kira novel fantasi, ternyata bukan. Nah, di belakang cover ini juga ada sinopsisnya yang lumayan menggambarkan ini cerita mengenai buku apa. Buku dengan tebal 482 halaman ini menceritakan mengenai tokoh bernama Acha dan juga Iqbal. Tokoh Iqbal dan juga Acha digambarkan masih duduk di bangku SMA. Acha ini digambarkan dengan paras bak bidadari. Di sini ada contoh ilustrasinya. Ini kira-kira penggambaran Acha. Dan kemudian Iqbal juga digambarkan dengan sosok yang tampan. Keduanya pernah bertemu saat Acha dan Iqbal sama-sama mengikuti Olimpiade Camp, di mana Acha mengikuti Olimpiade Kimia, sementara Iqbal mengikuti Olimpiade Fisika. Sejak detik pertama itu, diam-diam Acha mulai menyukai Iqbal, akan tetapi Iqbal... Oke, sekarang silakan kalian kerjakan LKPD 1 dengan cara berdiskusi. Waktunya untuk mengerjakan
15 menit. Oke, cukup teman-teman, waktunya sudah habis. Sekarang persiapan untuk mengerjakan LKPD 2. LKPD 2 bisa diambil, dilihat. Ya. LKPD 2 sudah dibuka? Silakan kalian baca petunjuknya. Yang pertama, amatilah atau kerjakan LK2 bersama dengan kelompokmu. Dilanjutkan yang kedua, amatilah film tenang yang ditayangkan. Lalu tuliskan sebuah teks tanggapan dari film tenang yang telah kalian saksikan. Yang keempat, presentasikan. Oke, sudah siap? Bisa pandangan ke depan? Aku mimpi almarhum Bapak. Mimpi tadi Bapak nggak ada suaranya. Aku nggak bisa ingat suara Bapak kayak gimana ya. Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku tak pasti. Dialog dini hari, rasa gelisah menanti-nanti cahaya memberi aku dalam tenang hati jauhkanku dari sedih, aku merindu padamu. Jauhkanku dari gelap itu, aku kembali padamu. Bisa, Gus.
Oke, silakan kerjakan LKPD 2. Kalian diskusikan, lalu kalian tuliskan di situ. Untuk yang kedua ini saya beri waktu 15 menit, cukup ya? Cukup, silakan. Ada di situ. Enten. Itu sebetulnya ada film panjangnya itu. Tak, besok coba dicari tak. Kemarin ada sepilannya. Oke teman-teman, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai berarti setelah ini nanti dilanjutkan dengan presentasi. Silakan kalian diskusikan siapakah yang jadi moderator, siapa yang menjadi penyaji, dan siapa yang menjadi notulen. Moderator tugasnya seperti apa? Sepertinya kalian sudah tahu karena kemarin sudah belajar tentang presentasi. Sudah siap ya? Siapa yang akan presentasi terlebih dahulu? Ada yang mau menawarkan diri? Oh iya, dari kelompok Mariamah Karpov. Teman-teman, ketika ada yang presentasi, silakan kalian dengarkan. Nanti ketika dibuka tanya jawab, silakan kalian bisa mengomentari, menanggapi, bertanya ataupun menjawab. Begitu ya? Ya. Silakan kelompok Mariamah Karpov bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya, Lintang Kusuma Rastri, akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh Nadifatul Zuhro selaku penyaji. Struktur teks tanggapan. 1. Konteks. Bukti kalimat. Judul Mariposa. Karangan Lulu HF. Sudah dibaca 7,78 kali 7,78 juta kali di Wattpad dengan ketebalan buku 438 cm. Alasan: terdapat identitas buku. 2. Deskripsi. Bukti kalimat. Tokohnya yaitu Acha dan Iqbal. Mereka sama-sama mengikuti Olimpiade. Acha mengikuti Olimpiade Kimia, sedangkan Iqbal mengikuti Olimpiade Fisika. Sosok Iqbal, lelaki yang cuek dan dingin, dipertemukan dengan Acha yang super manja. Intinya, sosok Acha yang mengejar cintanya Iqbal. Alasan: merupakan sinopsis atau garis besar cerita. Penilaian. Bukti kalimat. Bergenre romantis dan banyak disukai remaja. Lucu yang membuat tertawa pembaca. Terdapat gambaran tepat. Subbabnya kurang konsisten. Alasan: terdapat kelebihan dan kekurangan dalam buku. Unsur kebahasaan. Review novel Mariposa. 1. Menyampaikan kelebihan. Bukti kutipan, covernya bagus, alur ceritanya ringan, adegannya lucu. Alasan: terdapat kelebihan pada buku. 2. Menyampaikan kekurangan. Bukti kutipan, subbabnya kurang konsisten dan kurang terdapat gambar. Alasan: terdapat kritikan atau kekurangan dalam buku. 3. Menyertakan alasan yang logis. Ceritanya bagus, yaitu menceritakan tentang remaja. Alasan: karena sudah selesai dibaca. 4. Menyampaikan jalan keluar atau solusi permasalahan. Bukti kutipan, merekomendasi buku untuk para remaja, terutama kelas 3 SMA. Alasan: memberikan saran kepada pembaca. Sekian dari kelompok kami yang ingin memberikan tanggapan.
bisa dibacakan kembali bagian deskripsi karena kurang detail dan jelas. Deskripsi bukti kalimat. Tokohnya yaitu Acha dan Iqbal. Mereka sama-sama mengikuti Olimpiade. Acha mengikuti Olimpiade Kimia, sedangkan Iqbal mengikuti Olimpiade Fisika. Sosok Iqbal, lelaki yang cuek dan dingin, dipertemukan dengan Acha yang super manja. Intinya, sosok Acha yang mengejar cintanya Iqbal. Ada tanggapan lagi? Kelebihan di dalam novel Mariposa. Kelebihannya, covernya bagus, alur ceritanya ringan, dan adegannya lucu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa penampilan dari presentasi dari kelompok Maria Makarpov ya, terutama untuk Lintang yang sudah menyampaikan atau memimpin presentasi. Karena Lintang tadi moderator, suaranya kencang, luar biasa. Terus nanti menyampaikan hasil diskusinya, dan teman-teman yang lain termasuk Miftah dan Lutfianal yang tadi sudah menanggapi dengan cara bertanya dan meminta klarifikasi. Sekarang dilanjutkan untuk presentasi yang kedua. Silakan. Dari kelompok siapa? Ada yang mau menawarkan diri? Kelompok yang presentasi kedua? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan hasil presentasi kami, hasil diskusi kami, yang akan dibacakan oleh Dwi Devitasari sebagai penyaji dan akan ditulis oleh Aliana Ulasabila. Silahkan. 1. Konteks judul Mariposa. Cover kupu-kupu simpel dan indah. Novel diangkat dari Wattpad. Alasannya karena merupakan identitas atau peugealan cerita. Deskripsi. Acha dan Iqbal, perjuangan Acha mengejar cinta Iqbal. Cowok super cuek. Acha bertemu Iqbal saat Olimpiade dan Acha langsung suka Iqbal. Tapi Iqbal tidak tahu Acha. Mereka bertemu lagi di kafe. Acha menyatakan perasaannya. Alasannya karena menceritakan secara singkat isi buku. Penilaian. Kekuatannya alur cerita yang ringan, terdapat adegan lucu sehingga pembaca tidak bosan. Tokoh-penokohnya kuat, memiliki karakternya yang kuat, ilustrasi bab tidak konsisten. Alasannya karena membahas tentang penilaian terhadap buku tersebut. Unsur kebahasaan video review novel Mariposa. 1. Menyampaikan kelebihan pujian. Covernya bagus, alur ceritanya ringan. Direkomendasikan untuk remaja. Alasannya membahas pujian yang tidak dilebih-lebihkan. 2. Menyampaikan kekurangan. Ilustrasi ada di setiap judul bab agar konsisten. Alasannya membahas kritik dengan bahasa yang halus. 3. Menyatakan alasan yang logis. Sudah selesai dibaca, ditunjukkan bukunya dan pembahasan yang menunjukkan dia sudah membaca. Alasan karena pembahasan yang menunjukkan sudah membaca dan masuk akal. 4. Menyampaikan jalan keluar solusi permasalahan. Ini sangat direkomendasikan untuk remaja. Alasan karena terdapat pembahasan rekomendasi. 5. Mengungkapkan dengan bahasa yang santun. Tokoh penokohnya bagus. Alasan karena menggunakan bahasa yang santun. 6. Menghindari kalimat yang menyinggung perasaan. Tapi ini ilustrasinya cuma di awal bab doang. Kalau bisa yang ya di semua judul bab supaya konsisten. Alasan karena bahasanya tidak menyinggung. Terima kasih. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Bisa diulang kembali konteksnya. Teks. Konteks judul
Mariposa. Cover kupu-kupu simpel dan indah. Novel diangkat dari Wattpad. Alasan karena merupakan identitas atau isi cerita. Baik, ada lagi? Tidak ada? Terima kasih untuk yang bertanya. Saya akhiri presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Lasang Bibi. Ya, silakan. Teman-teman, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan dengan, ya kita cari. Di sini ada dua yang kita analisis. Yang pertama adalah novel Mariposa. Kalian diminta untuk menuliskan strukturnya. Yang kedua adalah tentang film. Nah, ada nggak masalah-masalah yang ketika kalian alami ketika mengikuti pembelajaran? Ada masalah apa saja? Mencari rekomendasi. Dilanjutkan. Ada lagi? Mencari konteksnya, mencari deskripsi dan lain. Untuk rekomendasi itu sebenarnya apa sih? Rekomendasi adalah kalimat-kalimat saran yang ditujukan kepada para pendengar atau penyimak. Seperti tadi yang disampaikan oleh Siti Nurbaidi, Indah Nurbaidi, disampaikan novel ini sangat direkomendasikan untuk anak remaja, atau SMA karena berisi tentang Cinta. Oke teman-teman, pembelajaran pada hari ini mari kita ingat lagi dari awal. Coba struktur teks tanggapan terdiri apa saja tadi ya? Konteks, deskripsi, penilaian. Untuk unsur kebahasaannya, menyampaikan kelebihan atau pujian, menyertakan alasan yang logis, menyampaikan jalan keluar, mengungkapkan bahasa sempurna. Langkah-langkah menulisnya, menentukan tema ya, mengembangkan topiknya, menyusun gagasan. Oke. Hari ini pembelajaran sudah selesai, maka dari itu mari kita simpulkan bersama-sama. Satu, coba ingat-ingat lagi kegiatan apa saja yang telah kita lakukan hari ini. Menyanyi apa masih ingat? Bukuku ada 5. Dilanjutkan. Menonton film. Video apa? Review apa? Review novel Mariposa. Yang mereview siapa? Indah Nurbaidi. Dilanjutkan. Menonton film apa ya judulnya ya? Hari ini sudah selesai, kalian sudah menganalisis strukturnya, mencari unsur kebahasaannya, yang terakhir menulis teks tanggapan. Teks tanggapan dari apa? Film berjudul Tenang. Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran hari ini? Seru. Besok kalau di kelas lagi, kita pertemuan lagi, mau dibuat seperti ini? Oke, teman-teman. Ini kira-kira manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Mengetahui strukturnya, langkah-langkah teks pembuatan teks tanggapan. Yang ketiga, mengetahui ciri-ciri kebahasaan. Teman-teman, secara lebih jauh lagi, besok ketika kalian sudah lulus atau ketika kalian nanti ketika liburan, bisa loh teks-teks yang sudah kamu lakukan ini kamu gunakan untuk siapa tahu. Saya kemarin punya teman yang setiap hari pekerjaannya apa coba? Mencoba atau mereview sepatu. Jadi si teman ini tadi diberi sepatu dari pabrik, disuruh mencoba selama 1 minggu. Disuruh mencoba untuk kemudian dicari kelebihannya apa dan kekurangannya apa.
disampaikan ke pabrik untuk dievaluasi. Paham? Kerjaan yang sangat menyenangkan kan? Dikasih sepatu, disuruh nyoba. Kerjaannya hanya itu. Nah, nantinya harapannya ketika kalian sudah mempelajari teks tanggapan ini, tidak semata-mata menanggapi sesuatu dari yang jelek saja. Paham ya? Bisa juga dianalisis dulu, ditanggapi kelebihannya apa, dicari kekurangannya apa, baru diberikan rekomendasi. Nah, teman-teman, sebelum pembelajaran ini kita tutup, saya beri tugas kepada kalian. Silakan tugasnya disaksikan di depan. 1. Carilah objek yang ada di sekitarmu. Bisa baju, sepatu, buku, ataupun film yang baru selesai kalian tonton. Yang kedua, buatlah teks tanggapan dari objek yang telah kalian pilih itu. Setelah itu, sampaikan dengan cara merekam dalam bentuk video. Keempat, unggah di Instagram dengan cara menandai akun Instagram Guru Bahasa Indonesia di SMP IPL Banjari. Berarti secara tidak langsung nanti bisa kamu unggah di Instagram maupun YouTube untuk menjadi video apa berarti? Video review. Bisa nggak kalian berubah menjadi Indah Nurbaiti tadi? Bisa kan? Sangat mudah kan? Ya, oke. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Karena tadi dibuka dengan berdoa, maka dari itu diakhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Kita sambung lain waktu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.